بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rahmadian Ahmad Rizki yang telah membacakan lantunan-lantunan suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang pada Ustaz Jajang Haj yang telah hadir di tempat ini. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pengurus LX1 87 Bapak Eri Kusnadi. Waktu kita persilakan. Mohon izin Pak Ustaz Rahmadian sebagai sekolah Pak Wakil Kepala Sekolah. Sebenarnya belum pantas saya bicara di sini karena masih kakak kelas Pak. Karena katanya bawa acara tadi kan kita adik-adik, jadi saya kakak nih Pak. Jadi belum pantas panggil Bapak Pak, masih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril wadin wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 61 Jakarta Barat, lebih terkenalnya LX1, yang dalam hal ini diwakili
oleh Bapak Taufik SPD. Mohon izin Pak, saya numpang tempat untuk ada acara ini Pak. Yang terhormat Bapak Sugeng SPDI selaku guru agama, yang terhormat Ibu Mariati SPDI selaku guru agama juga, yang terhormat Bapak Aceh selaku pengurus DKM Masjid Uswatun Hasanah ya Pak. Yang terhormat teman-teman pengurus alumni SMP Negeri 61 yang dalam hal ini hampir lengkap bisa datang. Yang terhormat teman-teman alumni LX1 87. Dalam hal ini saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang terhormat adik-adik yang siswa-siswi masih bersekolah di SMP yang tercinta, SMP 61. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, kita bisa dapat menghadiri acara ini tanpa ada halangan apapun. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari dunia kegelapan, dunia kekufuran, menuju cahaya kebenaran, cahaya terang benderang, yaitu agama Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang mana saya masih bisa diberi kesempatan untuk sambutan ini. Oh ya, tadi saya lupa, mohon maaf Pak Ustadz, selamat datang. Saya tadi mengurangi rasa hormat saya Pak Ustadz. Rahmadian ini tetangga saya, mungkin masih dibilang bisa keponakan, masih dibilang sepupu. Jadi kebenaran kita silaturahmi saudara juga nih Pak Rahmadian. Terima kasih ya, karena kita orang Betawi, jadi kita masih nyambung. Terus hadirin semua, Bapak Ibu, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasinya terselenggaranya acara ini, baik itu yang bersifat tenaga, pikiran, maupun harta benda, materi, demi terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan apa yang sudah jadi perbuatan ibu-ibu semua dan lain-lain menjadi amal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga atas nama pribadi dan teman-teman LX1 87 ini meminta maaf sebelumnya apabila dalam penyelenggaraan ini mungkin ada hal yang kurang berkenan atau kesalahan atau kehilapan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa mungkin tinggal takut, atau saya mungkin kurang tegur sapa, apa mungkin nanti hasil kegiatan ini apa mungkin mengotori, atau mungkin ada sampah-sampah. Jadi saya mohon maaf dari pihak sekolah dan lain-lain.
kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pengajian santunan ini adalah kegiatan rutin, agenda rutin dari alumni angkatan 87. Bahkan saya adalah generasi pengurus resmi yang ketiga, Pak, yang sudah mengagendakan acara pengajian ini. Jadi memang kita ini memang ya, apalagi sih yang udah tua ini, udah umur 50, ya kita tinggal berbagi pengalaman dan berbagi mencari pahala, Pak. Jadi ini adalah kegiatan rutin, Pak. Nah, sebenarnya kegiatan ini minimal 6 bulan, Pak. Biasanya kita adakan, paling cepat 3 bulan. Terakhir kita mengadakan di sini juga itu kalau nggak salah Maret terakhir itu, sebelum pandemi itu kita masih sempat mengadakan Maret 2020 ya. 2020 sebelum pandemi itu kan April ya, kita udah mulai ada protap gitu, kita masih bisa berbagi. Alhamdulillah setelah pandemi ini kita masih eksis, dan teman-teman Rexwan ini masih mau berbagi waktu, berbagi rezeki dan pikiran segala macam. Di sini kami sebagai kakak-kakak alumni dari 87 ingin berbagi sedikit pengalaman, rezeki, dan hal-hal yang lain. Mungkin nanti adik-adik mungkin bisa mengambil hikmahnya, dan juga nanti saya mohon nanti adik-adik juga ada sedikit perwakilan dari adik itu, ada kesan-kesannya gitu ya. Mungkin bukan saya berbesar hati, mungkin anak angkatan 87 aja mungkin yang hanya bisa punya acara seperti ini. Mungkin paling mudah-mudahan mungkin angkatan lain bisa meniru atau mengikuti angkatan 87. Mungkin angkatan 88 mungkin ada yang lebih besar, lebih bermakna ya. Dan saya juga tak lupa kepada teman-teman Rexwan 87, dimohon setelah selesai acara santunan ini jangan berpulang dulu, karena kita ada acara ramah tamah dan sambil halal bihalal seperti kayak orang keren-keren, orang-orang Indonesia gitu, halal bihalal itu salam-salaman gitu. Dan akhirnya sekali lagi saya akhiri, mohon maaf lebih kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua Pengurus Rexwan 87 yang sudah panjang kali lebar memberikan sambutannya. Semoga bermanfaat buat adik-adik dan buat rekan-rekan sekalian, bahwa kegiatan ini dari kita dan untuk adik-adik kita. Selanjutnya sambutan dari perwakilan Sekolah SMP Negeri 51 yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Taufik. Bagian depan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Ustadz, yang terhormat Bapak Aceh dan Pak Sugeng serta Ibu Guru Mariati, setelah Bapak Ibu alumni Ikatan Rexwan angkatan 87, serta anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Sebelumnya kami dapat amanah dari kepala sekolah
Jadi saya diminta untuk mewakilkan. Terima kasih. Kepada Pak Eri dan teman-teman, kami dari sekolah sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini. Memang kami juga tahu bahwa kegiatan ini sudah lama berlangsung. Pada saat saya ingat sekali zaman almarhum Pak Gunawan, Pak Gunawan pernah bilang juga nitip ke saya, tapi nanti ada acara waktu saya pertama kali redis ke SMP 61, saya juga diberitahu sama Pak Gunawan. Nanti ada kegiatan santunan, mau dibantu Pak Topik. Oh ya siap. Saya nggak tahunya kita kena pandemi pada saat itu, akhirnya hilang. Ya, memang saya akui ikatan alumni 61 kuat sekali. Saya juga tahu ini bangunan masjid ini juga nggak kalah pentingnya dari Bapak Ibu alumni SMP 61, luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang diperbuat untuk anak-anak kami diberikan balasan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami dari SMP 61 mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan ini, semoga berkah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Taufik yang telah mewakili pihak sekolah SMP Negeri 61. Mohon doanya buat kita alumni LX1 87 untuk diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesempatan untuk dapat berbagi pada adik-adik kita siswa-siswi SMP Negeri 61. Selanjutnya yaitu tausiah dan sekaligus doa penutup yang akan nanti disampaikan oleh Ustadz Jajan Haj. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi banget kayaknya. Kasihkan cerita. Masya Allah. Lalu kangen-kangenan. Oh gitu ya. Baiklah. Kayaknya harus dikasih pantun dulu kayaknya. Bikin nasi uduk pakai daun salam. Bilang cakep ya. Dagangnya jauh ke kota Jogja. Bu ibu, pak bapak, anak-anak yang duduk pada ikutan jawab salam, saya doakan akhir hidupnya masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Biar masuk surga semuanya, saya salamnya ulah. Ya. Kalau nggak ikutan jawab salam, masuk surga dengan perjuangan sendirian. Siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang calon ahli surga bisa. Amin ya rabbal. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi najtama'una fi hadzal maqam walladzi an'ama 'alaina bi ni'mati imani wal islam wa bi ni'mati sihah wal afiyah ila hadhihi sa'atil mubarakah fi ijtima'iyatis silaturrahim
Allahumma fasalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man tola umruhu wa wasi'a rizquhu falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para tuan guru, para asatidz, para hujjah, wabil khusus akhina fillah Ustaz Rahmadian Ahmar SQ yang sudah membacakan, melantunkan, mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, diberkahkan kehidupannya, dan selalu bermanfaat untuk keluarga, lingkungan, bahkan masyarakat umumnya. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya muliakan, para guru yang hadir, Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, para guru-guru yang hadir daripada SMPN 61. Semoga para guru dari pada SMPN 61 ini semuanya Allah berkahkan kehidupannya, Allah berkahkan rezekinya, muliakan kehidupan keluarganya, dan senantiasa terus bermanfaat untuk keluarga dan lingkungannya, terutama untuk murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan, alumni daripada SMPN 61 angkatan 87 yang diketuai oleh Bapak Erik, yang tadi sudah menyambut daripada kata sambutannya. Semoga semua alumnus dari SMPN 61 angkatan 87 semuanya Allah berkahkan kehidupannya, Allah angkat derajatnya, makin muliakan daripada kehidupan keluarganya, disoleh dan solehakan putra dan putrinya, panjang umur, bermanfaat untuk keluarga, agama, lingkungan, serta negaranya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga para siswa siswi SMPN 61, terutama para aitam, anak-anak yatim yang
Semoga semua para siswa dan siswi, terutama yang yatim, Allah muliakan kehidupan para aitam semuanya dengan kelak akan dijadikan manusia yang bermanfaat untuk keluarga, lingkungan, agama serta negaranya. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, kalau saya simak acara yang diselenggarakan pada pagi menjelang siang ini yang ternyata sudah bertahun-tahun berjalan, acara ini ternyata sebuah ikatan karena Allah pernah pertemukan di sekolah 61. Awalnya beda kampung, beda daerah, beda lingkungan, tapi menyatu di SMPN 61 ini, sehingga keluar dari 6187 sampai sekarang masih nyambung. Alhamdulillah. Mungkin udah pada banyak berubah dari teman-teman 87 itu. Yang terutama perubahan yang jelas, uban di kepala. Oh, belum. Apa keriput di kulit? Masih kakak ya? Bahkan mungkin udah ada yang menjadi pejabat, sudah ada yang menjadi konglomerat, sudah ada yang menjadi kiai, sudah ada yang menjadi asatidz, para ustadz, bahkan ada yang menjadi guru. Yang jelas sudah menjadi para wali murid dari anak-anaknya masing-masing. Tapi subhanallah, 87 sekarang 2002 masih terikat dan masih terjalin hubungan, bisa ketemu, bisa bersama. Maka ikatan ini kalau diistilahkan oleh agama, ikatan tali silaturahmi. Betul apa tidak Pak Haji? Ini kayaknya enaknya berdiri bisa ya. Boleh. Biar kelihatan kesana kemari gitu. Itu kayaknya nggak pulang. Nggak kelihatan. Nah dari tadi Pak. Kelihatan Pak. Kayaknya bukan bapak sepanggil. Kelihatan Bang. Soalnya masih kakak Erik ini ya. Bu kelihatan Bu. Jadi kalau dihubungkan pertemuan setiap tahunnya tertahan 2 tahun dengan pandeminya, hubungan antara sahabat di SMPN 61 ini kalau diikat dengan istilah agama namanya ikatan tali silaturahmi. Tahu nggak Ibu? Dengan Ibu meluangkan waktu, kemudian mengorbankan acara demi hadirnya ke acara silaturahmi kawan-kawan di 61 angkatan 87 ini bisa mengubah takdir kehidupan Ibu. Abang tahu acara di cancel, kegiatan keluarga ditunda demi mensukseskan daripada rencana kawan-kawan untuk berkumpul bersilaturahmi dalam ikatan sahabat alumni SMPN 61 angkatan 87, sehingga datang ke tempat ini untuk bersilaturahmi dengan kawan-kawan dan teman-teman. Ini ternyata hadir dan datangnya abang, hadir dan datangnya engkau, hadir dan datangnya ibu. Maka langkah-langkah semuanya ini akan mampu mengubah takdir Allah. Takdir yang mana Ustaz? Takdir yang sudah ditetapkan dalam perjalanan para bunda, para ibu, para kakak, para empu. Takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah di saat kita 4 bulan di kandungan emak kita, di kandungan bapak kita. Andaikan ada takdir yang tidak baik, andaikan ada takdir yang tidak buruk, dengan datangnya menuju silaturahmi ini, insya Allah takdir itu akan dirubah menjadi takdir yang baik. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kata Bang Nopal, Ustaz tahu dari mana silaturahmi bisa mengubah takdir? Ustaz tahu dari mana bahwa datangnya kami bersilaturahmi ini bisa mengubah takdir buruk saya?
saat punya anak 12, banyak enggak? Bagus. Kamarnya. Di saat nanti anak sudah 3, kemudian yang pertama menikah, bakal ada badai bahtera rumah tangga yang hebat menghantam cerai. Ada yang tahu nggak takdir seperti itu? Ada. Nih apa takdir ke depan? Usaha lagi naik-naiknya, toko lagi maju-majunya, tapi dihantam dengan badai ujian dari Allah, dihancurkan dalam takdir tersebut bahwa hancur tokonya, jatuh daripada perusahaannya jadi bangkrut. Ada yang tahu? Tapi yang jelas, meskipun kita tidak tahu, takdir itu sudah dituliskan oleh Allah semasa kita 4 bulan di kandungan ibu. 4 bulan di perut emak sudah ditakdirkan, sudah ditulis bagaimana alur cerita hidup kita. Nah, khawatir perjalanan takdir hidup kita banyak yang buruknya, takdir kehidupan kita banyak yang jeleknya. Sekarang masih aman, tapi ke depan kita tidak tahu. Tapi saya yakin Pak Heri, dengan pada rajinnya silaturahmi ini, takdir-takdir buruk itu dirubah oleh Allah menjadi takdir yang baik. Karena saya punya satu cerita bagus. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya di pagi hari. Ini model gini nih, anak-anak kumpul Rasul dengan para sahabatnya. Di saat berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah mengeluarkan suatu kata-kata yang mengagetkan para sahabat. Kan kita tahu, waktu di 61 guru agama mengatakan bahwa Rasulullah itu punya sifat yang namanya, punya gelar yang namanya Al-Amin. Masih ingat ke pelajaran 61? Guru agamanya masih ingat? Kalau lupa kebangetan itu nggak bakalan berkah ilmu yang didapatkan. Bahwa Nabi itu punya gelar Al-Amin. Apa Al-Amin? Terpercaya karena tidak pernah bohong. Nah, pada kumpulan tersebut, di pegawai tersebut, Rasulullah mengeluarkan satu kata-kata yang mengagetkan para sahabat. Apa perkataannya, Pak? Kata Rasul, sahabatku, baru saja aku mendapatkan petunjuk. Bunda? Kata Rasul, sahabatku, baru saja aku mendapatkan sebuah petunjuk dari Tuhanku, bahwa di antara kalian yang hadir pagi hari ini, ada satu orang yang akan meninggal dunia sore nanti. Para sahabat kaget. Ternyata yang kaget bukan para sahabat doang, Bu juga kaget. Bu kaget, Bu? Punten sengaja. Aku sudah pada ngantuk, udah pernah kerja. Kaget tuh para sahabat. Makanya dari ceramah itu perhatiin. Pak Guru, anak-anak lagi nyuapin risol loncat lagi ya. Anak gue Jonathan. Makanya perhatiin kalau ada yang ceramah, ya, perhatiin. Para sahabat pas mendengar perkataan Rasul, karena tahu Rasul itu tidak pernah berkata bohong, kaget. Ya Rasul, siapa yang nanti sore akan meninggal dunia di antara kami? Jawab Rasul, Allah tidak memberitahukan siapa orang yang akan meninggal tersebut. Itu rahasia Allah. Hanya Allah memberitahukan di antara kalian nanti sore
semua sahabat dari majelis Rasulullah di pagi hari itu, saya yakin semua sahabat yang hadir pada kala itu bubar dari majelis Rasulullah, nggak ada yang berani berbuat maksiat. Betul? Tidak beda, nih Bun, Abang, tidak beda kalau saya bilang, nih kayaknya alumni 61 angkatan 87, kalau saya perhatikan wajahnya, nanti sore bakal ada yang mati. Yakin, seyakin-yakinnya bubar daripada acara ini nggak bakal ada yang maksiat. Yang biasa masih hubungan apa namanya CLBK, CLBK tahu CLBK? Tahu. Cinta lama bersemi kembali. Apa itu? Oh, cinta lama belum kelar katanya. Kan biasa alumni begitu, kurang baiknya tuh Ustaz Ahmadiyah. Karena dulu masih ngegantung, betul kata Pak Eri, cinta lama belum kelar. Dulu putusnya juga begitu saja, nggak putus, hanya pindah yang namanya kampung, pindah daerah, bertemu lagi, minta nomor telepon. Awalnya nanya kabar, apa kabarnya kamu? Kayak pengalaman hidup. Awalnya sih Bun nanya kabar, kemudian bagaimana perjalanan rumah tanggamu? Kan begitu tuh Bang. Menjawab, justru itu kurang baik saya. Mulai curhat, kayaknya ada kenyamanan, ada ketenangan. Akhirnya tanpa sama ketuan pasangan curhat. Gimana kalau kita ketemuan di Bali? Masya Allah. Hati-hati. Kan kadang-kadang kalau tidak punya filter seperti itu. Dulu, mau selingkuh itu sangat rumit dan sangat sulit sekali. Sekarang di kamar pasangan hidup kita bisa berselingkuh. Lihat, suami udah tidur. Buka handphone. Apa kabar sayang? Lihat, bini udah tidur. Buka handphone tuh. Di bawah selimut begini aja. Soalnya saya lihat sendiri. Yang bukan kamar sendiri. Dia lihat sendiri langsung yang melakukan model seperti itu di Indosiar. Suara hati perempuan. Mau bagaimana tidak ditiru, tontonan tiap hari begitu, Pak Guru. Kan yang namanya contoh itu tergantung apa yang dilihat. Kalau setahun sekali aman apa ya? Kalau keseringan itu yang kurang aman. Hijau-hijau daun rambutan, nasi kering kolong jembatan. Tahu jodoh tahu bukan? Yang penting sering ketemuan. Hati-hati. Nah, kalau ditunjuk di antara sahabat, teman, ataupun SMPN alumni 87 itu akan ada yang meninggal sore hari, saya yakin nggak bakal ada yang berbuat maksiat. Yakin nggak bakal ada yang berbuat masalah, kesalahan. Pasti bakal berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kenapa? Karena takut yang dipilih nanti meninggal itu adalah diri kita, termasuk sahabat. Begitu bubar, yakin gak bakal ada yang melakukan keburukan, pasti yang dilakukan kebaikan. Datang waktu duhur, itu para sahabat hatinya makin deg-degan. Waktu
Akhirnya pas bubar dari sholat isya, para sahabat menghadap kepada Rasul. Ya Rasulullah, kadabta alaina fi hadzal yaum. Hari ini kau sudah membuat kebohongan untuk kami semua. Kebohongan mana? Tadi pagi dengan jelas, bukan saya doang, semua mendengar perkataan engkau bahwa di antara kami akan ada yang meninggal dunia satu orang. Ini bukan sore lagi ya Rasul, sudah malam, selesai sholat isya. Aina namun, mana yang meninggal dunia di antara kami? Gak ada. Berarti engkau sudah membuat suatu kebohongan di antara kami. Rasul kan kalau ditanya diam. Kenapa? Karena menunggu wahyu. Akhirnya Rasulullah SAW diam sejenak. Kemudian Rasulullah berkata lagi, sahabatku, aku tidak pernah berbohong. Aku tidak membuat suatu kebohongan. Berkata ada yang meninggal, akan ada yang meninggal satu orang di antara kalian. Memang tadi pagi dengan jelas aku mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa di antara kalian ada yang meninggal dunia. Tapi mana Rasul? Ini sudah masuk malam. Baru saja aku menemukan suatu petunjuk dan aku pun diberitahukan oleh Sang Maha Penguasa bahwa Allah menangguhkan kematian daripada sahabat tersebut. Allah karim. Allah menangguhkan kematian si sahabat tersebut. Bagaimana ya Rasul? Dengan apa? Sebab apa Allah sampai menunda kematian daripada sahabat yang sudah direncanakan akan dimatikan, diwafatkan sore hari? Maka Rasul lagi-lagi terdiam. Setelah diam beberapa saat, kemudian Rasul berkata, sahabatku, ternyata sahabat kita yang terancam akan wafat di sore hari nanti itu tadi pagi dia keluar dari kota Madinah. Kakinya melangkah dari satu kampung ke kampung yang lain, dari kampung yang satu ke kampung yang lain, dari kampung yang lain ke kampung yang lain lagi. Ternyata dia mencari saudaranya yang terpisah waktu berhijrah. Belum ketemu, entah pisah di mana. Maka dia cari itu saudaranya, dia cari itu keluarga kerabatnya yang terpisah. Ternyata di tengah hari dia baru ketemu dengan saudaranya ada di pinggiran kota Madinah. Maka pas kedatangan itu saudaranya yang dari kota Madinah ke pinggiran kota Madinah tersebut, maka saudaranya yang didatangi itu betapa girangnya, betapa senangnya, marhaban ya akhi, nangis, dipeluk, kemudian saling mengutarakan kebahagiaan. Nah, sahabatku, dengan adanya daripada sahabatku yang mencari saudaranya tersebut yang terpisah di kala hijrah, maka langkah demi langkahnya itu dia cari saudaranya untuk menyambungkan tali persahabatan, tali persaudaraan yang sudah terpisah karena terpisah di saat berhijrah. Maka pertemuan mereka itu menyebabkan Allah suka, menyebabkan Allah bahagia. Kenapa? Bahagia daripada saudaranya yang ditemui menjadi kebahagiaannya Allah. Maka Allah melihat orang yang datang bersilaturahmi tersebut sudah terancam akan wafat di sore hari. Maka Allah sudah berjanji melalui lisan Rasul, siapa yang membuat bahagia orang lain, maka Allah akan bahagiakan kehidupannya. Maka itu si sahabat diberikan bahagia oleh Allah, dihilangkan dukanya, Allah berikan panjang umur sebab dia bersilaturahmi ke saudaranya. Alhamdulillah. Tuh. Ini silaturahmi. Kaki ibu mau melangkah ke SMPN 61 untuk ketemu dengan sahabat 87 yang dulu. Maka insya Allah, andaikan ada takdir buruk terjadi kepada kita ke depan, dengan langkah datang silaturahmi tahun ini, maka takdir itu sudah ditandai oleh Allah.
dirubah dengan takdir yang baik. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Itu mah Ustaz, itu mah di zaman dulu, itu mah di masa Rasulullah. Kan zaman dulu itu jadi contoh bagi kita. Betul nggak Pak Guru? Bagi kita contoh. Lebih-lebih, Masya Allah, silaturahminya ibu, silaturahminya abang ke tempat ini ngundang anak yatim yang sekolah di 61. Maka bahagianya mereka ini akan menjadi pula kebahagiaan Allah. Insya Allah. Lagi-lagi ini akan membuka pintu ridho Allah. Lagi-lagi ini akan membuka daripada kehendak Allah, mengubah dari apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ustaz, memang bisa Allah mengubah takdir yang sudah ditetapkan dalam kehidupan saya? Kalau saya dengar-dengar dari ceramah, namanya takdir tidak bisa dirubah. Mungkin salah dengar. Yang tidak bisa dirubah itu adalah qada dan kepastian Allah. Qada itu adalah Pak Eri, sesuatu yang sudah tertulis oleh Allah, disusun kehidupan kita tuh terus direncanakan oleh Allah dari mulai lahir sampai wafat. Nah, itu namanya qada, sebuah kepastian Allah. Maka jatuh bangkrutnya kita tertulis, tertabrak tronton ibu tertulis, ada. Tapi belum tentu akan jadi takdir. Takdir itu apa? Takdir itu realita, kenyataan daripada kepastian Allah itu. Ini model sekarang. Sudah ditakdirkan Bapak Ibu, anak-anak yatim, kemudian yang mewakili kepala sekolah ada di masjid ini. Ini merupakan sebuah takdir sudah tertulis daripada Allah Mahfud bahwa hari ini akan kumpul di masjid 61 dan menyantuni anak yatim. Terjadi. Inilah yang sudah menjadi takdir. Nah, yang akan dirubah itu adalah takdir. Adapun catatan kepastian Allah yang Mahfud tidak akan dirubah. Nah, maka takdir inilah yang harus kita perjuangkan supaya bisa dirubah oleh Allah. Karena Allah sudah menyatakan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kayaknya sering dengar ya. Ayat ini sering dengar ya? Di mana tuh? Surah Yasin. Surah Yasin, Bu. Bunda hanya baca doang, tidak dibaca artinya. Coba artikan. Innama amruhu, pastinya semua urusan. Amrun itu semua urusan. Urusan kematian, urusan rezeki, urusan jodoh, urusan anak, urusan ekonomi, urusan jabatan, urusan masalah apapun. Innama amruhu, pastinya semua urusan. Idza arada, jika Allah punya kehendak, jika Allah punya maksud, jika Allah tergerak syai'an untuk mengubah urusan yang sudah ditetapkannya, ayyakula lahu, Allah hanya berkata kepada urusan tersebut, kun, berubahlah, maka pasti berubah. Apa Ustaz yang bisa merubah? Yang bisa merubah, kata Nabi, dua hal. Yang pertama doa dan amal soleh. Nabi katakan, la yuradul qadaru illa bidu'a. Tidak akan bisa dirubah yang namanya takdir kecuali dengan doa. Nih Pak Eri, bubar dari sini, Pak Eri mau ke Depok, bawa mobil. Tapi dalam catatan kepastian kodoknya, nanti pas menyeberang daripada perempatan jalan bakal tertabrak dengan tronton. Catatannya, contoh nih, kayaknya penting bisa. Tapi Pak Eri
hanya Engkau yang memelihara. Aku titipkan kepadamu, lindungi perjalanan aku. Amin. Baru bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu Pak Eri ini dalam takdirnya ataupun dalam kodok tulisan di romakunya, di saat melintas di perempatan Gondapia ataupun di mana di Bekasi ataupun di mana bakal tertabrak tronton. Nggak tahu, orang itu rahasia Allah. Bener, pas perempatan itu yang namanya Bekasi itu Pak Eri jalan mobilnya, kemudian tidak lihat lampu merah, di sini tronton jalan. Ternyata mobil dan tronton itu kena berat, tapi tidak hancur, tetapi tidak terbental. Kena, hanya bempernya doang. Padahal tulisan di romakunya Pak Eri itu mobil terbental, itu hancur. Kenapa kok ada doa sebelum berangkat yang diangkat oleh Pak Eri, memanggil Tuhan beliau 1 menit, itu kekuatan doa bisa mengubah takdir buruk. Tuh, maka jangan lupa berdoa. Doa bisa mengubah takdir. Yang kedua, amal soleh. Apa tuh amal soleh? Amal soleh itu bukan sholat 5 waktu, bukan sholat tahajud, bukan duha, bukan baca Quran. Bukan. Amal soleh itu, kalau menurut tafsir Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab Al-Misbah, amal soleh itu ada 2 kata. Diperhatikan. Apalagi anak-anak di masa depannya masih panjang. Amal soleh itu bukan baca Quran. Bukan. Amal soleh itu ada 2 kata. Satu amal, yang kedua soleh. Amal itu apa? Dalam tafsir Al-Misbah, amal itu apa? Daya. Amal itu daya yang kita punya, ibu. Kita tuh punya kekuatan. Apa? Ada kecerdasan, kemudian ada tenaga, ada harta yang kita miliki. Soleh lawan daripada pasif. Pasif itu merusak orang lain. Berarti kalau soleh maslahat untuk orang lain. Digabungkan amal soleh, berarti daya yang kita miliki dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Itu namanya apa? Amal soleh. Kita punya kecerdasan, ada orang butuh bantuan pemikiran, kita dikasih solusi. Oh, begitu ya Bu Haji? Iya. Berarti Bunda sudah melakukan amal soleh, kecerdasan yang manfaat untuk orang lain. Kita punya tenaga, ada kakek-kakek membetulin genteng, gemeteran, kayak turun. Biar saya aja yang betulin, turun si kakek, kita naik, dibetulkan tuh gentengnya, maslahat tenaga kita untuk orang lain. Itu amal soleh. Ada nenek-nenek di pinggir jalan, nih, siswa, ada nenek-nenek di pinggir jalan menyeberang, maju mundur di tamburan di sini atau di selipi. Mungkin si nenek nyebrang takut, turun dulu Bunda dari motor, tuntun sama kita, seberangin tuh Bang, seberangin, maka tenaga kita bermanfaat untuk si nenek itu. Tapi kalau menyeberangin si nenek-nenek, nyeberangin orang, tanya dulu, karena pernah kejadian Pak Guru. Udah dengar ceramah Ustadz Jajan, waduh, nenek-nenek di pinggir jalan, kayaknya takut menyeberang, di pinggir motor, ayo nyebrang, jangan deh, jangan, udah tenang aja, nenek juga takut, ditarik sama si orang tersebut, diseberangin, sampai nyebrang di jalan sana, ibu itu si nenek nangis. Kenapa nenek nangis? Terus nyebrang. Iya nak, nenek kan baru nyebrang dari sini ke sono, dibalikin lagi ke situ. Tujuan ini berbuat amal soleh jadi salah. Nanya dulu. Tuh namanya amal soleh. Kita punya harta kita dirasakan manfaatnya oleh anak yatim seperti sekarang nih. Ini namanya
Masih ingat Pak riwayat Nabi Ibrahim? Pak pernah dengar riwayat Nabi Ibrahim? Yang mana ya? Suatu hari Nabi Ibrahim kedatangan malaikat Israil. Kedatangan siapa, Bu? Malaikat Israil berkunjung kepada Nabi Ibrahim. Pas Israil datang, keluar dari rumah Nabi Ibrahim anak muda. Keluar tuh dari rumah Nabi Ibrahim anak muda. Diperhatikan ceritanya, takut salah dengar. Keluar anak muda berpapasan dengan malaikat Israil yang baru nyampe. Berpapasan. Berpapasan. Itu malaikat Israil pas melihat ada anak muda keluar dari rumah Ibrahim, dilihatin anak muda itu sampai tidak kelihatan. Masuklah Israil ke rumah Nabi Ibrahim. Ibrahim, siapa yang keluar tadi di rumahmu? Oh, yang tadi Israil. Ibrahim sudah kenalin itu Israil. Yang tadi itu muridku. Dia bilang minta izin ke saya bahwa besok pagi mau menikah. Jadi minta doa restu ke saya sebagai gurunya dan minta kehadirannya untuk mendoakan. Apa kata malaikat Ibrahim? Kata malaikat Israil itu, Pak, sayang sekali Ibrahim, muridmu tidak akan bisa menikah besok pagi. Emang kenapa? Nih, aku bawa catatan bahwa nanti malam muridmu itu harus meninggal dunia. Dibawa catatan itu, Bu. Maka tadi saya lihatin, ini tanda-tanda yang harus dicabut nyawanya. Maka dilihatin oleh aku tadi, benar itu tandanya ada yang di catatan ini. Makanya aku lihatin tadi dan tanya siapa dia. Aku datang kemari mampir ke engkau Ibrahim karena ada tugas tadi malam, nanti malam untuk mencabut muridmu itu. Hampir saja Nabi Ibrahim mengejar muridnya, ingin ngasih tahu, tapi muridnya sudah jauh. Kata Ibrahim, hada qadarullah, ini sudah keputusan Allah, biarkan saja berjalan. Singkat cerita, paginya tuh Pak, Nabi Ibrahim santai lagi ngopi kali. Tahu udah ngopi apa belumnya? Tahu-tahu dia ketok pintu, Tuhan, ada apa? Dibuka pintunya, ada anak muda. Ada apa anak muda? Engkau sudah ditunggu saudara saya. Saudara yang mana? Saudara yang menikah pagi ini. Kan kemarin sudah izin kepada engkau, minta doa restu dihadirin pernikahannya. Sekarang sudah siap Tuhan, pengantin laki siap, pengantin perempuan siap, tinggal nunggu Tuhan. Benar loh. Ada pengantin lakinya? Ada Tuhan. Nabi Ibrahim penasaran. Kenapa? Karena kemarin dikasih bocoran sama Israil bahwa muridnya tidak akan bisa nikah lagi. Tapi ternyata masih ada. Berjalanlah Nabi Ibrahim, benar pas sampai di rumah muridnya itu ada, Bu, belum meninggal. Belum meninggal. Hanya Nabi Ibrahim ngelus dada, tidak diucapkan. Ini Israil bohongin gue. Ini murid saya masih hidup. Dilaksanakanlah pernikahan. Beres pernikahan dilanjutkan sama organ tunggal. Kali organ tunggal. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, sampai 70 tahun itu muridnya masih hidup. Setelah 70 tahun datang lagi Israil tuh. Pak Haji, datang Israil. Kata Ibrahim, Israil, kemana saja sekian lama kau gak datang, baru datang sekarang? Emang ada apa Ibrahim? Saya punya penasaran, ingat gak 70 tahun yang lalu? Apa itu Ibrahim? Kau bilang datang waktu itu mampir ke rumah aku mencabut nyawa murid aku. Tapi ternyata kau bohong, murid aku masih hidup sampai sekarang. Apa jawab Israil? Ibrahim, saya tidak bohong. Emang waktu itu diperintahkan Allah untuk nyabut muridmu nyawanya. Tapi pas aku sudah proses malam itu, datang ke rumah muridmu lagi tidur. Walaupun aku tahu itu muridmu, walaupun aku tahu besok akan menikah, tapi ajal. Saya malaikat yang tidak pernah mengingkari daripada tugasnya. Maka aku cabut ruh daripada nyawa muridmu. Tapi di saat aku tarik ruhnya, maka
berhenti, Israel, lepaskan ruh. Saya suruh melepaskan ruhnya padahal sudah ditarik. Kenapa ya Rob? Biarkan dia hidup sampai 70 tahun ke depan. Kenapa ya Rob? Apa istimewanya ini orang? Maka sang Tuhanku memberitahukan Ibrahim, sore kemarin itu anak muda muridmu keliling di kampungnya, muter-muter di perkampungan dia bertempat tinggal. Menjelang maghrib dia ketemu dengan anak kecil. Si anak kecil itu sedang menangis, dideketin. Bocah, pulang sudah mau maghrib malah nangis di sini. Maka itu si bocah makin kenceng nangisnya. Kamu tidak tahu urusan aku, Allah nggak adil ke saya. Emang kenapa? Allah nggak adil. Allah itu maha adil. Tidak adil kepada saya. Bayangkan Tuhan, sudah 3 hari saya tidak makan nasi, saya tidak makan gandum. Dengan ibu saya hanya minum air putih saja. Dari pagi saya keluar dari rumah ingin nyari makanan, sampai menjelang maghrib tidak ketemu makanan barang satupun. Allah nggak adil ke saya. Memang ibumu kemana? Ibuku sakit, tidak berdaya, tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Bapakku sudah tidak ada, meninggal beberapa tahun yang lalu. Oh, itu si yatim ternyata. Maka si anak muda itu Ibrahim, sang Maha Kuasa memberitahukan, dia mengeluarkan dirham daripada kantongnya, maka dia berikan kepada tangan si anak yatim itu. Nih, ini untukmu. Maka itu si yatim pas melihat di genggamannya ada logaman dirham, berteriak, Tuhan, akhirnya kau berikan juga rezeki kepada aku. Girang bu, senang. Dia berteriak, panjangkan dan bahagiakan orang ini ya Tuhanku. Berteriak itu si yatim. Nah, Ibrahim, sebab teriakan si yatim itu, Allah suruh melepaskan nyawa daripada muridmu, dibiarkan sampai 70 tahun ke depan. Maka ini sudah 70 tahun aku baru akan nyabut muridmu itu nyawanya. Tapi kenapa lama banget? Karena waktu itu muridmu memberikan 7 dirham ke tangan si yatim. 1 dirham dibayar oleh Allah dengan 10 tahun kehidupan. Allah kan, berapa yang dikeluarkan oleh abang-abang, oleh para bunda untuk mereka anak yatim. Kematian saja bisa diubah sama Allah. Dengan para alumni 61 membuat berbagi rezeki dengan anak yatim. Insya Allah kematian bisa dirubah, apalagi yang namanya urusan rumah tangga, urusan anak, urusan ekonomi kecil bagi Allah untuk mengubah. Nih, insya Allah abang berdoa. Amin ya Rabbal. Kenapa? Karena berbagi dengan si yatim bahagia, senang, bakal mendapatkan rezeki dari para bunda dan ayah semua. Nih saya mau nanya anak yatim nih, senang nggak diundang hari ini? Senang apa tidak? Kenapa senang? Bakal dapat tuh. Senang kenapa? Alhamdulillah. Itu mah Ustaz cerita-cerita klasik. Gak mungkin terjadi zaman-zaman now. Jangan salah Pak Guru. Saya punya teman namanya Ustaz Misbah, tinggal di Kelapa II. Dia tinggal di masjid begini, di kantong masjid, di kamar masjid. Dulu saya juga di Kota Bambu sini nggak punya rumah, boro-boro tinggal di masjid. Nah, Ustaz Misbah tinggal di masjid di Kelapa II itu. Ada Pak Haji yang ngobrol curhat, Ustaz, saya punya penyakit aneh. Saya bilang aneh, kenapa? Semua rumah sakit di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Semarang, sampai terakhir ke Singapura, sudah ratusan juta Ustaz saya korbankan, tapi nggak sembuh-sembuh. Kan aneh Ustaz. Emang apa penyakitnya? Kata Ustaz Misbah, diangkat tubuh kakinya, begini nih Peri, diangkat. Nih, lihat Ustaz, ternyata penyakitnya koreng, bunuh. Koreng basah di sini nggak sembuh-sembuh. Semua rumah sakit spesialis kulit sudah didatangin sampai ke Singapura, tapi nggak sembuh-sembuh. Maka saya pikir jangan-jangan ini bikinan orang. Pak Haji, jangan buruk sangka, kan lagi cerita. Makanya perhatikan kalau lagi ceramah.
guna ke Pak Haji. Kalau orang lain nggak ada, berarti Pak Haji sudah buruk sangka. Sekarang begini, Pak Haji mau sembuh tuh, yang mau lah Ustaz, sudah ratusan juta sampai ke Singapura. Nih Pak Haji lihat, kalau Pak Haji ini penyakitnya pengen sembuh tuh di ujung jalan, ada orang jualan pakai gerobak. Tanya sama si Akang itu, ada 188 atau iya, swear Pak Guru. Ustaz jangan ngehina saya, jangankan 188, 100 Singapura. Gak mampu. Pak Haji mau sembuh gak mau. Udah jalanin saran saya. Terus Ustaz, kalau ada 188 di pedagang yang di gerobak itu, bayar sama Pak Haji dengan uang 100.000. Jangan minta kembalian, tinggalkan. Sembuh Ustaz, biidznillah dengan izin Allah. Berangkat Pak Haji ngikutin saran Ustaz Misbah. Kang, ayat 188, ayat Pak Haji, keletekan tinggal 2, berapa? 6.000. Dikeluarkanlah duit Pak Haji, berapa? 100.000 sesuai dengan perkataan Ustaz Misbah, dibayar. Nih, uangnya. Jangan aja Pak Haji. Si Akang lagi nyari kembalian, melihat Pak Haji pergi teriak, Pak Haji, ini kembaliannya. Kan 6.000 doang. Si Pak Haji teriak lagi, Kang, saya beli 188-nya, semuanya 100.000. Apa yang terjadi itu si Akang, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dicium itu, ditaruh di jidat. Kenapa? Orang pedagang kecil yang terbayang anaknya besok bisa jajan, istrinya bisa makan yang agak enakan, dicium. Karena selama ini belum pernah menemukan ada yang beli 188 100.000. Menangis tuh Pak Haji saking girangnya. Ceritanya si Pak Haji, ya Allah, kata Ustaz Misbah ini akan sembuh, diolesin. 3 hari dari situ datang ke masjid, Ustaz, ada apa Pak Haji? Lihat nih koreng saya. Pas dibuka, kenapa? Kering Ustaz. Subhanallah, kering Pak anak-anak. Ustaz doain dia biar sembuh. Saya doakan Pak Haji, masih ada salahnya, ada, olesin terus. Akhirnya seminggu tuh datang Pak Haji ke masjid, teriak-teriak, Ustaz, kayak kesetanan. Lihat nih, diangkat betis si Pak Haji. Lihat nih betis saya. Kenapa Pak Haji? Saya lagi mandi Ustaz, nggak sengaja anduk itu nyangkut di koreng saya, tertarik sekaligus, copot ya Ustaz. Sembuh. Bener, 188 hebat Ustaz. Kalau tahu begini mah kenapa ke Singapura? Kata Ustaz Misbah, pun tanpa Haji saya akan meluruskan, bukan 188-nya yang bikin hebat. Lalu Ustaz, ingat gak Pak Haji ngasih uang kepada si pedagang kecil itu 100.000? Dia gak menduga ada yang beli barang kecil dengan 100.000. Tangisan dia dilihat oleh Allah, karena tangisan bahagia, Allah ikut bahagia. Maka Allah bahagiakan Pak Haji yang selama ini disusahkan dengan penyakitnya. Itu Pak Haji. Bikin bahagia orang lain, Allah akan bahagia. Maka Allah akan bahagiakan kita. Silaturahmi 61 diisi untuk membahagiakan anak-anak yatim. Semua takdir yang buruk akan diubah sama Allah. Amin ya Rabbal. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ya selesai ceramahnya. Udah jelas. Saya ingin menyampaikan silaturahmi itu manfaatnya bisa mengubah takdir, dan apa yang dilakukan dalam silaturahmi ini berbagi rezeki dengan anak yatim itu pun akan mengubah takdir, akan membuat Allah bahagia dengan kebahagiaan mereka. Maka apa yang dilakukan selama ini oleh alumnus angkatan 8761 ini harus lanjutkan Pak Eri. Pak Eri nggak ada, terus pupuk dengan yang lain. Tapi insya Allah Pak Eri panjang umur. Amin. Semua kawan-kawan panjang umur dengan penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, silahkan berbagi ilmu, berbagi cerita, sahabat dan kawan-kawan yang belum mau bersilaturahmi untuk berkumpul bersama di angkatan 87. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya semua kompak dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita doakan semoga para alumnus dari angkatan 67 SNPN
61 ini semuanya dimuliakan oleh Allah. Yang punya hajat dihasilkan hajatnya oleh Allah, diangkat derajatnya, diberkahkan rezekinya. Apa yang dikorbankan untuk membahagiakan anak yatim maka diganti oleh Allah dengan 1000 kali lipat, bahkan dengan bandingan rezeki yang tidak sanggup untuk menghitungnya. Dan semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh dan solihah, kebaikan putra putrinya ini berimbas pada ibu dan bapaknya yang sudah ada dibahagiakan di alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati bil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kita baca Fatihah untuk semua para guru-guru 61 yang sudah wafat, terutama yang pernah mengajar daripada angkatan 87 ini. Semua sahabat-sahabat angkatan 87 yang sudah wafat mendahului sahabat-sahabat yang lain, semoga berkat keingatan daripada murid ke gurunya, sahabat ke temannya, mereka Allah bahagiakan di alam barzah sana dengan diampunkan dosa dan kesalahannya, diluaskan, diterangkan kuburannya, ditetapkan kuburannya menjadi bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa sebelum melanjutkan kepada acara santunan anak yatim. Aminkan doa ini karena lisan kalian itu mustajab. Kalian dicari oleh para pejabat, kalian dicari oleh orang-orang konglomerat, kalian dicari oleh perusahaan-perusahaan. Kenapa mereka nyari kalian? Karena di lisan kalian ada emas, di lisan kalian ada ucapan mustajab. Kalian hari ini diberikan bahagia oleh alumni 61, doakan mereka. Semoga lisan kalian menghantarkan kakak-kakak kita semuanya menggapai bahagia dunia sampai yaumil akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Rabb, Engkau adalah Tuhan kami. Kau yang mempertemukan kami dengan sahabat-sahabat melalui SMPN 61 ini. Kami tidak tahu akan berkenalan dengan siapa, punya sahabat dengan siapa. Engkaulah yang sudah menentukan dalam jalur hidup kami, sehingga Kau pertemukan dengan sahabat-sahabat baik, sehingga Kau pertemukan dengan sahabat-sahabat yang peduli, sehingga Kau pertemukan dengan sahabat-sahabat dikala aku dalam keadaan sulit. Dia datang dalam kehidupan aku untuk memberi nasihat, kemudian memberi jalan. Maka terima kasih ya Allah, Kau sudah jadikan kami sebagai sahabat. Daripada lulusan SMPN 61 angkatan
87 ini. Maka oleh karena itu, di tengah-tengah pertemuan kami mengundang hamba-Mu yang ayahnya Kau sudah panggil terlebih dahulu. Mereka menunggu bahagia, mereka menunggu kebahagiaan melalui uluran tangan-tangan hamba-Mu yang lainnya. Maka oleh karena itu, hari ini bahagiakan kami semua ya Rabb. Dari sahabat alumnus 6187, dengan Kau bahagiakan kehidupan kami, melalui Kau jadikan rumah tangga kami diberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Jika ada di tengah-tengah kami yang saat ini mengalami rumah tangga yang sedang diuji oleh Engkau, mulai ada keretakan, satukan dan perbaiki mulai kehendak dan irodah-Mu ya Rabb. Bahagiakan kami melalui kebahagiaan putra dan putri kami. Bahagianya kami sebagai ibu yang sudah mengandungnya 9 bulan. Kebahagiaan kami sebagai ibu yang sudah berjuang melahirkan putra putri kami dengan tetesan air mata, keringat, bahkan tumpahan darah. Bukan terletak dengan apa yang saat ini kami sudah miliki, bukan terletak daripada apa yang sudah kami dapati ya Rabb. Tapi bahagianya kami tergantung kebahagiaan anak-anak kami. Begitu juga kami seorang ayah, tiap pagi di saat matahari belum terbit, kami sudah tinggalkan rumah. Seharian kami merelakan tubuh ini berlumuran dengan keringat. Kami biarkan tubuh ini tersorot dengan matahari. Kami biarkan terguyur dengan air hujan demi anak-anak kami ya Rabb. Kami pulang ke rumah di saat matahari sudah terbenam. Maka bahagianya kami bukan dengan apa yang kami miliki, bukan dengan apa yang sudah kami dapatkan, tapi bahagia kami oleh anak-anak kami. Maka bahagiakan kami semua ya Rabb, dengan Kau jadikan putra dan putri kami. Baik yang pertama dengan permasalahan, silahkan sahabat alumni 61 bayangkan wajah putra atau putrinya yang pertama. Baik yang kedua, putra dan putri kami muliakan dan bahagiakan sesuai dengan keinginan dan harapan. Bahagiakan mereka ya Rabb, melalui kehendak-Mu, melalui karunia-Mu, melalui izin-Mu, sehingga suatu saat di saat tubuh ini sudah terpendam di dalam tanah, sudah tertutup dengan kain kafan, tertutup dengan papan, diuruk dengan tanah, kami selalu mendapatkan suara di atas permukaan kuburan kami, suara anak-anak yang senantiasa mendoakan kami ya Rabb. Bahagiakan kami dengan Kau jadikan anak keturunan kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, sehingga mereka akan menjadi penyelamat kami dari kehidupan dunia, kubur sampai yaumil akhir. Bahagiakan orang-orang yang sudah mendidik kami, yang sudah mengajari kami ya Rabb. Bahagiakan orang-orang yang berjasa membesarkan kami. Bahagiakan orang-orang yang selama ini baik, berbuat baik pada kehidupan kami. Dengan Kau kabulkan hajatnya, hasilkan niatnya, berkahkan rezekinya, yang sudah tiada Kau jadikan kuburannya bagian dari taman surga. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Taqabbal lana ya Allah, taqabbal lana ya Rahman, taqabbal lana ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Terakhir dari kami, satukan kami tetap menjadi sahabat yang bisa saling tolong, saling bantu sampai nanti di padang mahsyar kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas silap dan kekurangan. Wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Jazilhan yang telah mengenalkan dan memberikan tausiah tentang arti persahabatan usia 20 tahun. Mudah-mudahan persahabatan yang kita jalin saat ini membawa kebaikan dan selalu diberikan jalan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu penyerahan bantuan dulu. Penyerahan bantuan
alumni LX1 87 bagi masjid di SMP 61 ini. Yaitu juga ada sumbangan dari rekan kita alumni, yaitu berupa kain 10 buah kain yang akan kita serahkan untuk keperluan di masjid ini. Mudah-mudahan bagi yang menerima dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sumbangan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik kita yang sholat di masjid ini. Untuk perwakilannya saya minta Bapak Aceh sebagai DKM masjid untuk menerima bantuan dari rekan LX1 87. Bendara. Azmi.